Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada siswa SMK 1 Jetis yang saya banggakan, pada kegiatan hari ini kita dapat bertatap muka secara langsung dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelum kita lanjutkan, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Rohyadi, pangkat Kapten Kavaleri. Saya asli dari Kalimantan dan sudah berkeluarga, anak satu. Ini perkenalan singkat saya. Saya di sini sebagai Dan Ramil 081507 Jetis. Adik-adik sekalian, para siswa SMK 1 Jetis, dengan waktu yang ada pada hari ini, saya akan memberikan suatu wawasan kebangsaan kepada generasi muda, khususnya dari SMK yang baru masuk, dengan harapan kita semua, khususnya adik-adik sebagai generasi muda penerus bangsa, bisa mempunyai suatu ketahanan sebagai generasi muda untuk bisa bertahan dalam situasi saat ini dan sampai ke depan. Adik-adik sekalian, para siswa SMK 1 Jetis, kenapa hal ini perlu dikenalkan kepada adik-adik sekalian, bahwa situasi dunia saat ini sangat tidak menentu. Karena apa? Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan tinggi, sangat membutuhkan sesuatu untuk menopang kehidupan umat manusia pada umumnya, terutama masalah kebutuhan energi, pangan, dan air. Kenapa ini perlu untuk diketahui? Seiring dengan pertumbuhan penduduk, hal ini, tiga bagian ini sangat dibutuhkan di seluruh dunia. Karena lahan yang ada di muka bumi ini sangat terbatas. Negara-negara lain sudah berusaha, khususnya negara-negara yang sudah maju, negara-negara superpower sudah melakukan suatu upaya bagaimana caranya tiga sumber tersebut bisa tetap ada, walaupun di negaranya belum tentu bisa memenuhi. Indonesia salah satunya merupakan negara yang sangat terkaya, baik sumber daya alamnya dan yang lainnya, baik dari hutan, laut, dan daripada perut bumi. Utama perut buminya ini yang sangat membuat negara luar ingin menguasai Indonesia. Dan perlu kita ketahui, negara Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya dengan alamnya, dan dari dulu juga zaman penjajahan negara-negara lain berusaha untuk masuk ke Indonesia menjajah dengan harapan bisa menguasai. Terbukti dengan negara Belanda menguasai Indonesia dengan satu cara adalah memecah belah kehidupan bangsa Indonesia, yang mana pada saat itu negara kita belum bentuk negara, tapi suatu kepulauan-kepulauan yang dibentuk oleh zaman-zaman kerajaan masih sifatnya masing-masing, tidak bersatu. Tidak seperti sekarang sudah bersatu, tapi itu bisa bersatu melalui proses yang sangat panjang, ratusan tahun baru bisa kita seperti ini. Kalian sebagai generasi muda harus mengetahui bahwa sejarah perjuangan bangsa dimulai dari perlawanan kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai wilayah perbatasan negara Timor Leste yang dulunya merupakan bagian daripada Indonesia. Itu merupakan suatu bukti perjuangan-perjuangan sudah dibuktikan. Dan sebelum terjadi perang-perang kerajaan antara sesama bangsa sendiri, Indonesia sudah sebelumnya membuktikan di zaman kerajaan Sriwijaya maupun Brawijaya bahwa Indonesia mampu menaklukkan negara-negara Asia menjadi negara yang sangat kuat, tapi semua hancur gara-gara perpecahan haus kekuasaan dan jabatan. Oleh sebab itu, untuk adik-adik para siswa SMK 1 Jetis harus mengetahui kesatuan dan persatuan di antara generasi muda harus ditanamkan, karena negara kita ini bisa terbentuk dengan utuh karena dari pemuda lah dibentuknya suatu perkumpulan, dicetuskanlah suatu sumpah yang dinamakan Sumpah Pemuda yang menginginkan tidak ada perbedaan, kesatuan bahasa bangsa. Oleh sebab itu juga kita harus mengenal sejarah perjuangan bangsa kita, mulai dari perjuangan-perjuangan kedaerahan sampai tingkat nasional. Itu butuh proses yang tidak sebentar, tapi sangat lama, ratusan tahun. Oleh sebab itu perlu diketahui juga bahwa perjuangan itu tidak sedikit memakan korban, mengorbankan rakyat,
harta benda dan segala macamnya untuk bisa mempersatukan seluruh tanah air Indonesia. Sampai puncaknya adalah tahun 1945 di mana Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaan. Ini adalah perjuangan yang tidak gampang yang dilakukan oleh para pemuda untuk melakukan suatu pembuktian persatuan bangsa Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan. Dan itu juga tidak sampai di situ, masih banyak proses yang lainnya untuk bisa kita betul-betul merdeka. Oleh sebab itu, untuk para generasi muda harus bisa membuktikan melalui dengan belajar dengan baik bisa mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Indonesia sekarang ini merupakan negara yang sangat diincar oleh negara superpower untuk dikuasai hasil buminya. Dengan cara memasukkan budaya-budaya asing ke Indonesia akan mengakibatkan kerusakan kebudayaan moral generasi muda melalui media atau bidang IT yang sudah mulai dimasuki. Perlu diketahui adik-adik sekalian bahwa negara luar itu tidak langsung menggunakan kekuatan militer, tapi dia menggunakan perusakan dari dalam, yaitu seperti saya katakan tadi, kebudayaan dan pemahaman-pemahaman yang jelek itu akan dimasukkan, termasuk juga narkoba. Ini juga sangat banyak sekali kita temukan di masyarakat maupun di kalangan anak muda sudah mulai merusak pola pikir. Tambah lagi dengan adanya seks bebas. Nah, ini sudah merusak. Kalau generasi sudah rusak, maka suatu negara itu tidak ada kekuatan lagi. Apabila militernya kalah, para pemudanya lemah, maka itu akan gampang dikuasai. Maka kita akan ada penyesalan. Sejarah sudah membuktikan terlepasnya Provinsi Timur Leste yang menjadi suatu negara, Timur Timur menjadi Timur Leste, itu membuktikan bahwa yang dirasakan sekarang tidak seindah dengan harapan merdeka dengan bantuan campur tangan negara asing yang berakibat hasil kekayaan buminya dikuasai oleh negara tersebut sebagai negara katakan penjajah yang tidak kelihatan. Jadi kalian sebagai generasi muda jangan terpancing oleh berita-berita hoax yang ada di media, terutama di HP. Itu sangat gampang untuk mempengaruhi kalian sebagai generasi muda. Ini apabila semuanya sudah gampang dimasuki, maka kita tinggal menunggu waktu. Jangan kita hidup beranda-anda, berangan-angan bahwa kita bisa begini nantinya, tetapi kita tidak mau berusaha bagaimana caranya kita berjuang, yaitu melalui apa yang kita bisa, keahlian, kemampuan yang kita miliki itu, bagaimana berusaha. Kita kalau tidak bisa berjuang dengan diri kita sendiri untuk membangkitkan, menciptakan sesuatu yang positif, maka kita tidak bisa ada apa-apanya. Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, satu yang baik, sekian banyak akan lebih baik. Jangan sampai kita merusak yang sudah ada. Tapi jagalah, minimal kita menjaga yang sudah ada untuk tetap baik. Jangan sampai kita merusak atau merontokkan yang sudah baik menjadi yang tidak baik. Ini sudah banyak negara-negara luar berusaha untuk bisa lebih baik. Negara-negara Cina, Jepang, kenapa mereka bisa maju? Dia sudah menanamkan suatu pola dasar, yaitu dia harus mengenal budaya. Kemudian dia menanamkan kebanggaan, rasa kebangsaan kepada generasi muda. Apabila itu sudah tertanam pada generasi muda dengan usia yang sangat muda, maka dia akan timbul rasa patriotismenya, rasa nasionalismenya. Kalau Indonesia mengatakan jiwa NKRI, artinya apa? Kita betul-betul membela negara kita. Bukan berarti kita membela dengan mengangkat senjata, minimal kita membela dengan memajukan kemampuan yang ada, potensi yang ada di Indonesia. Bagaimana kita caranya bisa mengolah kekayaan alam ini yang dilakukan oleh generasi muda, anak bangsa, bukan dilakukan oleh tenaga-tenaga asing yang sekarang banyak melaksanakan kegiatan di Indonesia. Ini menandakan bahwa kita masih di bawah. Oleh sebab itu, kalian sebagai generasi muda tuntutlah ilmu yang betul-betul bisa membanggakan bangsa Indonesia, khususnya negara Indonesia ini. Jangan kita bangga memegang HP hanya mengandai-andai, bermimpi, tetapi kenyataannya tidak ada. Hanya kita menyengsarakan orang tua dan diri sendiri. Salah dalam kita melangkah
waktu tidak akan bisa kembali lagi, dan ini akan adanya penyesalan di kemudian hari kalau tidak cepat segera kembali ke jalan yang baik untuk bisa membuktikan bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mengangkat negara kita. Kita negara kaya, kaya dengan alamnya, kaya dengan lautnya. Inilah bahwa kita harus bisa membuktikan. Tidak sedikit orang asing tinggal di Indonesia karena Indonesia merupakan negara Bhinneka Tunggal Ika, kemajemukan bisa bersatu, dan ini dari negara luar berusaha untuk merusak. Apabila negara kita ini rusak, gampang dipecah belah, maka Indonesia hanya tinggal nama. Oleh sebab itu, kalian sebagai generasi muda jangan gampang terpengaruh hal-hal yang fata morgana. HP gunakan hal-hal yang positif. Hal yang positif kalian gunakan, itu masih banyak yang hal negatif muncul. Jangan sampai hal ini kalian lakukan yang negatif, maka penyesalan dan penyesalan. Oleh sebab itu, tunjukkan bahwa kamu putra putri generasi muda yang betul-betul menuntut ilmu untuk bisa memajukan bangsa ini. Minimal kamu bisa menciptakan sesuatu yang berbaik, yang baik untuk dirimu ataupun lingkungan itu sudah sangat baik. Berusahalah untuk maju. Sejarah merupakan suatu dasar kita untuk kita bisa berbuat lebih baik dan lebih baik daripada sejarah sebelumnya. Inilah merupakan batu loncatan awal ke depan agar kita bisa betul-betul melaksanakan sebagai harapan Indonesia yang betul-betul merdeka lahir dan batin. Jangan gampang terpengaruh berita-berita hoax. Jangan berbicara komentar yang tidak kita ketahui dan bukan bidangnya. Cukup batas kemampuan yang kita miliki. Jangan melampaui batas kalau kita belum waktunya. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, kalian sebagai generasi muda betul-betul bisa melakukan, dan minimal kalian di SMK ini bisa menciptakan suatu kreasi inovasi baru yang bisa membanggakan. Minimal guru-gurumu, pembimbingmu yang ada di sekolah itu bisa membanggakan. Tidak sedikit anak-anak muda bisa menciptakan inovasi kreasi baru, hasil karya itu bisa dibanggakan. Tidak sedikit juga orang Indonesia yang pinter dimanfaatkan oleh orang luar. Karya-karyanya mereka pada dasarnya di luar negeri itu banyak digunakan oleh negara luar yang mampu membayar. Jadi kalian sebagai generasi muda, saya yakin dan percaya bisa seperti itu. Tidak sedikit senior-senior maupun pendahulu-pendahulu kita yang bekerja di luar, pengetahuan dan kemampuan dan keahliannya digunakan untuk negara asing, dan hasil kemampuannya bisa diperjualbelikan, padahal itu adalah karya anak bangsa yang tidak dimanfaatkan oleh negara kita. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita bisa dimanfaatkan? Tunjukkanlah kemampuan kita, lakukanlah semaksimal mungkin dengan keikhlasan dan berdoa. Ingat, kalian sebagai generasi muda jangan lupa untuk tetap berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Indonesia terkenal dengan mayoritas umat beragama Islam. Kalian harus buktikan bahwa Islam itu bukan Islam KTP. Itu dilakukan. Orang Cina mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, dikatakan, maupun negara-negara seperti ini. Artinya apa? Bahwa negara-negara tertentu yang sudah menjadikan kiblat itu sudah merupakan sumbernya ilmu. Nah, kalau kita bisa dikatakan sebagai sumbernya kayak alam saat ini. Negara-negara Asia merupakan negara-negara terkaya oleh alamnya. Jangan sampai kaya itu yang dinikmati oleh negara asing. Indonesia dikenal aman dan strategis. Oleh sebab itu, kalian sebagai generasi muda ciptakan sesuatu yang bisa berguna bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada adik sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.